Pagi Bu, perkenalkan saya ketua kelompok dari Omikron. Di sini saya akan membahas mengenai proyek kami yang mengenai Bebras. Perkenalkan, nama saya Coki Fernandes Rait, saya dari S1 Sistem Informasi dengan NIM 12S24012. Nah, anggota saya di sini ada dari D3TK, D3TI, S1 Manajemen Rekayasa, S1 Informatika, dan juga D4 TRPL. Jadi latar belakang yang membawa kami untuk melaksanakan proyek ini adalah agar kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah menjadi keterampilan penting di era digital saat ini, di mana sekolah dasar itu memiliki peran krusial dalam membangun fondasi keterampilan ini sejak dini, yaitu keterampilan untuk mengerti soal-soal bebas yang akan meningkatkan logik pemikiran mereka. Jadi menurut data yang ada pada tahun 2023, dari tahun 2016 sampai 2003, terjadi peningkatan dalam challenge Bebras di kategori siaga. Tetapi pada saat 2021 dan 2022 terjadi penurunan. Namun di 2023 meningkat pesat dan kami mencoba agar di tahun 2024 ini meningkat lebih banyak lagi. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenalkan siswa SD pada soal-soal Bebras, khususnya kategori siaga, sebagai cara untuk melatih kemampuan berpikir logis mereka, kritis, kreatif sejak dini. Jadi melalui presentasi ini, siswa SD itu diharapkan lebih termotivasi untuk belajar pemecahan masalah dengan cara yang menyenangkan sekaligus relevan dengan perkembangan era digital. Jadi di sini ada metode kegiatan kami, nanti kami akan presentasi interaktif kepada anak-anak SD, kemudian kami akan memberikan soal-soal Bebras setelah kami presentasi dan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal-soal tersebut dengan efektif menggunakan emotional thinking. Dan durasinya itu kurang lebih dari 30 menit atau mungkin lebih dari 1 jam. Nah, pelaksanaan itu di SD Negeri Tambunan nomor 174.552, Kecamatan Balige, Toba Samosir. Jadi nanti di sini kami akan izin kepada pemimpin sekolah tersebut, lalu jika sudah diizinkan, kami nanti akan melaksanakan kegiatan kami yang sudah kami rencanakan, dan kami berharap apa yang kami laksanakan nanti akan membangun conventional thinking dari anak-anak SD tersebut, agar kiranya nanti ketika mereka sudah beranjak ke tingkat yang lebih tinggi, mereka dapat menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan logika dengan mudah. Jadi saya akan membahas tentang soal saya, di mana soal saya itu referensinya dari Tantangan Bebas Indonesia 2020 kategori siaga, di mana di sini ada boneka, di mana boneka ini nanti diminta oleh si Rena ini yang harus memiliki bintang di kakinya, memakai selendang di lehernya, dan berpita, tetapi tidak memakai kacamata. Jadi nanti di sini akan ada algoritma dan akan ada decomposition agar kiranya lebih mudah untuk mengerjakannya. Sehingga nanti akan ditemu jawabannya D dengan cara memeriksa salah satu dari kategori karakteristik boneka beruang yang diinginkan oleh si Rena. Mungkin sekian dari saya, Bu, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atas dasar apa saya memilih soal. Saya perkenalkan, nama saya Gideon Benedictus Panjaitan dengan NIM 11S24036 dari Prodi Informatika, dan saya dari kelompok nomor C14. Baik, di sini saya melihat Simon berkata jika tombol ditekan warna akan berpindah seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Baik, di sini gambarnya bila ditekan dia akan berpindah seperti arah jarum jam. Pertanyaannya, jika kita akan tekan tombolnya sekali lagi, di mana letak biru, hijau, dan kuning? Coba dengan menyeret-nyeret kotak. Baik, di sini alasan saya memilih soal karena soal ini sangat cocok untuk anak sekolah dasar yang dimana sangat suka permainan warna, dan di sini kita melihat ini juga melatih penglihatan anak-anak untuk melihat sebuah pola pada soal. Baik, di sini kita melihat polanya berputar seperti searah jarum jam. Baik, di sini juga kita dapat mempraktekannya secara langsung seperti membawa origami berwarna merah atau karton berwarna merah, berwarna hijau, dan seterusnya. Begitu.
Jadi saya dan kami memilih soal ini karena udah juga di sini juga penyelesaian soalnya cukup sederhana. Kita dari sini merah, maka di sini artinya sudah berputar. Hijau maka dia ke sini, lalu kuning dia ke sini, lalu biru di sini. Baik, sekian. Baik, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yogi Yuan Pratama Lumantobing dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa dengan NIM 21S24038. Kategori soal yang kami pilih yaitu kategori siaga. Ini dia soal yang saya pilih, yaitu menggambarkan, yaitu tentang kode yang diberikan dari sebuah gambar daun dan bunga. Kita bisa melihat di sini ada pola yang diberikan, yaitu sebuah lambang dipilih dan dituliskan satu atau dua kali. Aturan berikut diulang beberapa kali atau tidak pernah tertulis. Pilih sebuah simbol dan tulis di ujung kiri dan kanan dari yang sudah ada. Kita bisa melihat dalam artinya ini ada sebuah kesimetrisan dan kesamaan jumlah. Seperti nomor satu, kanan kiri tidak ada. Dua, kanan kiri tidak ada. Nomor tiga, kanan kiri ada. Nomor empat, sebuah ikan di tengah dan dua bunga masing-masing, satu di kiri, satu di kanan. Begitu juga dengan nomor lima. Menjadi tantangan, manakah pilihan berikut yang tidak benar? Kita tinjau dari pola yang diberikan tadi, yaitu kesimetrisan dan bentuk jumlah bentuk yang ada di kanan dan kiri. Kita lihat dari pilihan pertama, yang A. Satu ikan di tengah, li- lima daun di kanan, dan empat daun di kiri. Nah, ini kan tidak memiliki kesimetrisan. Nah, kita keep dulu. Yang B, kita bisa melihat lah ya. Langsung dia karena eh, kanan, kiri, dia itu sama jumlahnya. Begitu dengan C dan D. Jadi jawaban yang benar adalah A. Nah, dari sana kita bisa melihat membentuk sebuah kata palindrom, kata frasa atau angka atau teks yang urutan karakter. Jadi jawaban yang paling benar adalah A dan jawaban terakhirnya adalah A. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Syafiq dengan NIM 2322. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemilihan soal untuk kategori soal sekolah dasar. Di sini saya memilih soal mengenai penyusunan mainan dalam bentuk pola tertentu. Di sini alasan saya memilih soal adalah agar anak sekolah dasar mampu mengidentifikasi sebuah mainan menjadi sebuah simbol dan menyusunnya menjadi pola tertentu dan dapat mengenali pola-pola tertentu dan menyusunnya sesuai dengan permintaan yang ditentukan. Jadi di sini ada soal yaitu diberikan tiga buah label lingkaran A A B B, A B B C C, A B C A B C, A B C C B A, dan akan disus dan akan disusunnya boneka menjadi pola-pola tersebut. Jadi di sini diberikan beberapa jenis pola mainan. Jadi anak SD akan diminta untuk menyusun pola sesuai dengan pola yang ditentukan. Jadi yang pertama sekali itu harus menentukan permisalan untuk setiap mainan. Misalnya boneka yang kecil untuk A, boneka yang sedang untuk B, boneka yang besar untuk C. Jadi dia akan menentukan pola-pola tertentu. Dan untuk manik-manik, yaitu manik-manik hijau sebagai A, manik-manik biru sebagai B, manik-manik kuning sebagai C. Dan untuk lidi yang lurus itu A, lidi yang serong itu B, dan lidi yang bengkok itu C. Jadi akan disusun ke dalam pola-pola berikut dan hasilnya akan sebagai berikut. Di sini nilai-nilai computational thinking yang diajarkan yaitu di komposisi, yaitu memecah masalah ke dalam langkah-langkah yang lebih kecil dengan mengidentifikasi pola susunan dan menentukan mainan setiap label. Yang kedua itu pattern recognition, yaitu pengenalan pola, yaitu mengenali pola urutan mainan dalam setiap label, yaitu AA, BB, CC, ABC, 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 CBA. Yang ketiga itu abstraction, mengabaikan detail yang tidak diperlukan dan fokus pada urutan dan pola. Yang keempat yaitu algorithm design, yaitu membuat langkah-langkah sistematis untuk menempatkan mainan dalam lingkaran sesuai dengan pola yang diberikan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Joshua M. Manurung dengan NIM 4332404 dari Prodi 3 Teknologi Komputer. Di sini alasan saya memilih soal ini untuk sebagai presentasi comprehensive thinking untuk anak SD dikarenakan soal ini adalah soal yang simpel di mana untuk membangun pemikiran yang kritis kepada anak SD untuk memecahkan suatu masalah. Di sini ada soal di mana terdapat 5 kota yang merupakan titik hitam dan juga jalan raya yang merupakan garis yang berwarna. Tantangannya kita harus mencari diagram mana yang mempresentasikan peta di atas. Oke, di sini ada pilihan A, B, C, D. Di mana urusan jawabannya terdapat 5 kota dan 4 jalan raya. Di mana kita langkah pertama yaitu kita harus menentukan eh, setiap jalan yang terhubung antar kota. Contoh misal kota A terhubung langsung dengan kota D, kota B terhubung langsung dengan kota C dan D, kota C terhubung langsung dengan kota B dan D, kota D terhubung langsung dengan kota C, dan kota E memiliki jalan raya yang berhubungan langsung dengan kota D. Sesuai dengan ketentuan di atas dapat kita simpulkan diagram yang terhubung langsung itu adalah kota C karena memiliki ulasan jawaban yang sama dengan peta diagram yang pertama. Terdapat 4 pilar yang tergantung di dalam soal ini. Jadi komposisi masalah yang dipecah menjadi bagian kecil di mana kita memecah-mecah masalah sesuai hubungan antar kota. Yang kedua, pengenalan pola. Kita melihat kota dari pusat seluruhnya jaringan karena terhubung ke semua kota lain, sementara kota lain hanya memiliki koneksi langsung ke kota tertentu. Yang ketiga, abstraksi. Detail yang sangat tidak relevan seperti warna dan bentuk jalan dihilangkan sehingga kota dipresentasikan sebagai simpul. Yang keempat, algoritma. Langkah-langkah sistematis dibuat untuk menggambarkan diagram. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Horas, Shalom. Perkenalkan, nama saya Stephen Jenderus Simorangkir dari Prodi D4 TRPL dengan NIM 4144048. Saya di sini akan menjelaskan sebuah soal yang ingin saya berikan untuk kategori siaga ataupun anak SD dengan kategori pengenalan pola. Soalnya seperti ini. Setelah acara pentas musik, banyak sampah di lapangan. Robot pembersih mengambil sampah yang ditinggalkan penonton seperti pada gambar berikut. Nah, bisa kita lihat ada robot dan sampah-sampah. Dengan kondisi pembersih, robot akan bergerak mengambil sampah paling dekat, kemudian ia bergerak dan mengambil sampah paling dekat berikutnya. Robot mengulang langkah sampai semua sampah dipungut ya. Polanya adalah paling dekat, ambil, lalu ulangi. Maka robot akan pergi mengambil cup warna biru, cup warna merah, botol kertas, cup warna merah, botol yang paling atas, kertas, lalu melompat ke cup yang warna biru bawah. Karena apa yang di tengah kita ambil? Karena dia sudah terambil. Jadi, tantangan, benda apa yang dipungut paling akhir oleh robot adalah option nomor atau B, cup warna biru. Untuk menjawab soal ini, kita harus mengingat hint atau ingat akan kondisi yang diberikan, yaitu ini. Paling dekat, ambil, lalu ulangi pola. Ini adalah langkah-langkahnya secara spesifik. Nah, pilar compositional thinking pada soal robot pembersih sampah yang pertama adalah link composition atau soal meminta untuk menentukan benda terakhir yang diambil oleh robot dengan memecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil berdasarkan jarak terdekat. Pengenalan pola, pattern recognition, robot selalu mengambil sampah terdekat secara berurutan hingga sampah atau semua sampah terambil. Abstraction, fokus pada aturan pengambilan sampah berdasarkan jarak terdekat, mengabaikan detail warna, bentuk, atau lingkungan sekitar. Algoritma atau algorithms, langkah algoritmik robot. Cari sampah terdekat, ambil, ulangi hingga sampah atau semua sampah terambil. Ini langkah spesifiknya, jawabannya adalah B. Sekian dari saya, terima kasih.